Muhammad Wais sudah hadir. Siapa lagi? Masih ada yang belum? Anisha, Sir. Bung Suwati. Siapa lagi? Anisha. Iya, Sir. Anisha. Siapa lagi? Itu saja ya. Oke. Sudah ada berapa pertanyaan? Saya lihat ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, silakan dijawab dulu ini. 8 pertanyaan. Nomor 10, silakan dijawab dulu. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu mention the various emotion and give example. Emosi itu dibagi menjadi 3, yaitu emosi positif, emosi negatif, dan emosi gabungan atau campuran positif dan negatif. Emosi positif itu misalnya gembira kayak happiness, bangga, cinta atau kasih sayang, love. Kalau emosi negatif itu seperti cemas, marah, anger, takut, benci, sedih atau malu. Kalau emosi gabungan atau campuran positif dan negatif itu adalah perasaan seperti jealous, iba atau kasihan. Begitu ya, seperti itu jawabannya. Apakah kelompok 1 sudah jelas? Okay, thank you for your answer. Oke. Okay, I am Nurulfa. I will answer the question from group 6. What is the role of emotion in the learning process? Okay. The role of emotion in the learning process is emotion plays a role in helping to speed up or slow down the learning process. And emotion also help the learning process to be more meaningful and fun. Various studies have shown a link between emotion and the structure of the human brain. Goleman et
in Sugiharto stage that without emotional involvement, the neural activity of the brain is less able to glue lesson in memory. Positive and negative emotional atmosphere has an influence on how the structure of the human brain works and will also affect the learning process and outcomes. Hmm, maksudnya di sini peran emosi dalam proses pembelajaran adalah emosi berperan dalam membantu mempercepat atau memperlambat proses pembelajaran. Dan emosi juga membantu proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Berbagai penelitian telah menunjukkan keterkaitan antara emosi dan struktur otak manusia. Goleman menyatakan bahwa tanpa keterlibatan emosional, aktivitas saraf otak kurang mampu merekatkan pelajaran dalam memori. Suasana emosional yang positif dan negatif mempunyai pengaruh terhadap cara kerja struktur otak manusia dan juga akan mempengaruhi proses dan hasil belajar. Oke, bagaimana dengan grup 6? Apakah sudah memahami jawaban dari kami? Yes, thank you for the answer. Okay, I will answer the question from Vidya Nirmala Safar. Can you explain what is mean by emotional intelligence from a religion's perspective? Emotional intelligence from a religion's perspective is the ability to follow religion's manage emotion when faced with disaster, quite like face conflict and disagreement with other, face life challenge, economic condition, both excess and under condition. Kecerdasan emosi dalam perspektif agama adalah kemampuan untuk tetap mengikuti agama, pengelolaan emosi ketika menghadapi musibah. Seperti itu. Bagaimana, Widya? Okay, thank you. Yeah, thank you. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. What is the difference between emotion and emotional? Seperti yang sudah saya tadi jelaskan, the different emotion and emotional itu adalah kalau jika emosi itu mengacu kepada sikap, sifat atau keadaan atau perasaan. Contohnya itu seperti emosi bahagia, emosi sedih, emosi kecewa dan lain-lain. Kalau emosional itu mengacu kepada karakteristik atau ekspresif, dan emosional itu sangat berkaitan dengan emosi. Begitu. Apakah kelompok 2 sudah memahami? Yeah, thank you for the answer. Okay. Oke, saya Darulfa akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu what are the main characteristic of emotional thinking according to Daniel Goleman. Oke. The main characteristic of emotional thinking according to Daniel Goleman. First point is quick response but slow
The second is prioritizing feelings than thoughts. The third is treat reality as symbolic realities. The fourth is the period of forgiveness is positioned as this time. Okay, I think that's it. Bagaimana dengan kelompok 4? Okay, thank you for the answer. Thank you. Okay, next I will answer the question from Silsila Nurfadila. Explain what are the benefits of having good emotional intelligence, atau apakah manfaat memiliki kecerdasan emosional yang baik. Manfaatnya yaitu pertama itu menghadapi stres, karena mampu mengatasi stres, menghadapi tekanan, dan mampu menahan emosi sehingga tidak berlarut-larut dalam stres tersebut. Yang kedua itu mampu menahan diri, dan selanjutnya itu dapat mengelola suasana hati. Dapat mengelola suasana hati itu kemampuan emosional yang mencakup kemampuan tetap tenang dalam suasana apapun, mampu menghilangkan suasana yang buruk tersebut, dapat mengatasi kesedihannya sendiri, dan mampu mengatasi perasaan yang buruk. Kemudian selanjutnya itu mampu memotivasi diri sendiri, dan yang terakhir itu memiliki keterampilan sosial. Bagaimana dengan Sisila? Thank you, Ian. Good explanation. Okay, you're welcome. Oke, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 3. How do emotion influence the learning process? Emotion in the learning process have an effect in form of fast or slow student learning. Emotion in the individual are also influential in helping the learning process more enjoyable and closer for students. This emotion indicate affect the learning process of children. Maksudnya di sini adalah emosi dalam proses pembelajaran memberikan pengaruh dalam bentuk cepat atau lambatnya proses siswa dalam belajar. Emosi pada individu juga berpengaruh dapat membantu proses pembelajaran lebih menyenangkan dan dekat lagi bagi siswa. Dengan demikian, secara tidak langsung, emosi itu sangat berpengaruh pada proses pembelajaran. Itu jawabannya. Apakah kelompok 3 dapat memahami? Group 3. Apakah Saudara Wais sudah memahami? Nggak baik, mungkin jaringannya, please. Atau teman kelompoknya saja. Oh ya, ya. Apakah ada kelompok 3? Izin tadi matikan kamera di jalan, saya kesian. Ya. Oh ya. Oh, mungkin sudah memahami, lanjut saja, In.
Okay, I will answer the question from Hanisa Masuku. What is the impact of positive and negative emotional in learning? Atau apakah dampak emosi positif dan negatif dalam sebuah pembelajaran? Dampak kondisi emosi yang baik dan positif pada siswa akan mendukung siswa dalam belajar dan mencapai tujuan dan kesadaran. Sementara emosi yang tidak sesuai atau bersifat negatif pada anak justru akan berdampak pada kegagalan dalam belajar, bahkan anak tersebut akan sampai putus sekolah. Hal ini disebabkan karena suasana dan emosi positif atau menyenangkan dan negatif itu berpengaruh pada cara kinerja struktur otak manusia dan berdampak pada proses hasil belajar. Misalkan, pada seorang anak dipaksa untuk belajar oleh orang tua atau padahal ia tidak memusatkan perhatiannya, maka otaknya akan fokus untuk bertahan agar tetap tidak mendapatkan materi atau pembelajaran yang dijelaskan oleh gurunya tersebut. Baik, saya kira itu jawaban dari saya. Bagaimana Hanisa Masuku? Okay, thank you, In. Ya. Next, Nurul Ulfa. Okay, I will answer the question from group 7. Mention the benefit of social and emotional learning, the learning process in the classroom. Okay, the answer is social and emotional learning benefit as follows. First point is improvement of student social and emotional skills, attitudes, relationships, academic performance, classroom perception, and school climate. The second is decrease students' reduction behavioral problems and substance use. The third is long-term improvements in student skill, attitudes, pro-social behavior, and academic performance. Maksud dari jawaban ini adalah manfaat sosial dan emosional learning sebagai pertama, peningkatan keterampilan sosial dan emosional siswa, sikap, hubungan, kinerja akademik, persepsi kelas, dan iklim sekolah. Kedua, pengurangan siswa, masalah perilaku dan penggunaan zat. Ketiga, peningkatan jangka panjang dalam keterampilan, sikap, perilaku prososial, dan kinerja akademik siswa. Bagaimana dengan Anisha dari kelompok 7? Apakah sudah memahami dari jawaban yang telah? Yeah, thank you for the answer, Ulfa. Okay, thank you Anisha. Yeah. Oke, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 4. What are the main features of emotional thinking according to Daniel Goleman? The main characteristic of emotional thinking according to Daniel Goleman: 1. Quick response but sloppy prioritizing, feeling that through 3. Third, reality as symbolic reality. 4. The period of forgiveness is positive and this time. Maksudnya adalah
Ini ciri utama pemikiran emosional menurut Daniel Goleman: 1. Respon cepat tapi ceroboh. 2. Mengutamakan perasaan lalu pikiran. 3. Memperlakukan realitas sebagai simbolis. 4. Masa pengampunan diposisikan saat ini. Itu jawabannya. Apakah kelompok 4 sudah memahami? Ya, terima kasih atas jawabannya. Ya. Oke, apakah masih ada pertanyaan yang belum dijawab? Hmm, Oke, karena semua pertanyaan sudah dijawab, kami akan menutup presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah semua ya? Yes, sir. Masih ada berapa kelompok lagi yang belum presentasi? Kelompok 11, 12, sir. Oke, minggu depan langsung 2 kelompok bisa ya? Supaya cepat kita selesaikan. Saya kira final kita tanggal 25, Sir. Hari Senin. Minggu depan tanggal berapa kah? Tanggal 18, sir. Iya, minggu depan tanggal 25. Kan finalnya online gitu. Nggak semua juga mata kuliah final. Jadi minggu depan kita selesaikan langsung 2 kelompok saja langsung ya. Yes, sir. Yes, Sir. Oke. Yes, Sir. Nanti sekalian semua kita selesaikan minggu depan, oke? Yes, Yes, sir. sir. Oke, saya kira itu saja minggu ini, nanti kita lanjut minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir.